Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Kesempatan ini bangsa Indonesia kembali kehilangan putra terbaik, patriot bangsa yang sedang satgas di Papua. Selamat jalan kawan. Tunai sudah baktimu kepada negerimu. Coba kita lihat videonya dulu. Ini adalah situasi saat-saat evakuasi kawan ya. Ini adalah saat-saat evakuasi di mana di sini kawan kita, sahabat kita, rekan kita yang sedang melaksanakan tugas di Papua dari Pos Gunung sudah mendahului kita semua, dan beberapa waktu lalu juga sahabat kita, rekan kita, kawan kita, patriot bangsa dari patriot bangsa TNI juga mendahului kita. Ini kawan, jadi setiap saat kita di sini selalu berdoa dan mendoakan kawan. Situasi saat lagi evakuasi mendoakan semuanya, mendoakan agar diterima segala kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi saudara-saudaraku, ini saya sampaikan dulu kronologinya di hadapan saudaraku semuanya, bahwa telah terjadi kontak tembak ya antara TNI Polri di wilayah distrik Kiwirok, dan ini terus berlangsung mulai dari beberapa hari lalu di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Nah, ini terjadi hari ini ya, hari ini di saat saya menyampaikan ini, yaitu hari Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 04.50 waktu Indonesia Timur, berarti pagi-pagi ini. Ya, jadi ini terdengar suara tembakan dari arah depan Polsek. Ya, kembali ke kontak tembak TNI Polri dengan KKB Ngalung Kupel, pimpinan Lamek Apliko Taplo yang berada di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi ini arah tembakan ini arah depan Polsek ya, di arah depan Polsek, dan pada pukul 05.15 waktu Indonesia Timur telah dimonitor di radio bahwa satu personil dari Satgas Tindak atau Blukar terkena. Dari sini bernama Muhammad Kurniadi Sutio ya, pangkat Barada, status gugur. Ya, status gugur. Kemudian dievakuasi dengan heli kawan ya. Dievakuasi dengan heli. Sekali lagi selamat jalan kawan. Selamat jalan patriot bangsa. Kepada saudara-saudaraku semuanya, mari kita doakan yang terbaik buat Satgas TNI Polri di Papua agar mereka semua selamat dalam menjalankan tugas mulia, tugas suci, yaitu tugas negara. Dan saya selalu berpesan juga agar sahabat-sahabatku, rekan-rekan, karena saya pernah mengalami namanya tugas operasi baik di Aceh maupun di Papua, selalu jaga kekompakan kawan. Selalu jaga kekompakan baik TNI maupun Polri di lapangan, karena kalian semua adalah alat negara yang dikirim untuk menjaga kedaulatan NKRI. Itu pesan saya. Kenapa? Itu saya lakukan waktu saya di daerah operasi. Karena kalau kita bersatu, kita kuat dan terus ditunjukkan di depan musuh-musuh negara, mereka akan berpikir panjang. Itu yang pertama. Yang kedua,
sahabatku, saudaraku, kawanku, rekan-rekan TNI Polri yang sedang satgas di Papua, jangan pernah lengah. Jangan pernah lengah. Ikuti komandan, ikuti pimpinan di sektor masing-masing, di wilayah masing-masing, di pos masing-masing. Ikuti. Karena setiap komandan, baik itu komandan regu, komandan tim, komandan peleton, pasti akan selalu memiliki naluri yang lebih daripada yang dipimpin. Maka ikutilah. Dan jangan sampai lengah. Khususnya menjelang pagi dan menjelang maghrib. Atau istilahnya menjelang gelap dan menjelang terang matahari. Waspada. Saya sebenarnya, rekan-rekanku semuanya melihat yang kayak gini-gini sebenarnya. Walaupun saya sudah pensiun dini dari militer, terpanggil jiwa saya untuk melatih siapapun. Masih melekat. Karena alhamdulillah pasukan yang pernah saya latih, ya khususnya di Raider, yang pernah saya latih langsung, yang saya latih adalah jiwanya. Saya imbangkan dengan fisiknya, nalurinya, agar tidak lengah dari operasi. Keinginan untuk melatih para prajurit masih sangat tinggi kalau melihat begini-begini, kawan. Saya pernah mimpin pasukan di Aceh. Saya yakinkan pasukan saya aman. Ada yang kena tembak, ada. Tapi tidak luka. Tidak luka. Ada pasukan saya namanya Kristoporus. Dulu di 503 Kostrad. Karena memang saya waktu itu minta kepada komandan batalion. Karena saya adalah tim sus yang selalu bergerak di hutan. Saya minta yang masih bujangan. Ya, walaupun ada juga yang keluarga saya dikasih, tapi saya bilang mayoritas kasih saya yang bujangan, komandan. Karena saya adalah pasukan gerak di hutan. Saya tidak punya wilayah waktu itu. Saya latih lagi. Ya, nalurinya saya terus pertajam walaupun dari operasi. Beberapa kali kontak. Ini kawannya, prihatin. Dan kepada juga pemerintah pusat, para elit-elit di Jakarta, selalu saya juga berpesan, tolong tambah penebalan pasukan di sana, Satgas, baik TNI maupun Polri, dengan tujuan untuk mengurangi ruang gerak mereka, agar mereka lebih cepat diselesaikan, agar mereka bisa segera diisolasi. Karena apa? Papua ini medannya sangat-sangat berat. Dan saya terus monitor perkembangan di sana. Jumlah personil baik TNI maupun Polri masih sangat-sangat sedikit, tidak bisa memadai. Maka tolonglah juga kepada negara, biar tidak ada terus yang gugur tiap hari, tiap saat. Tolong para elit-elit politik di Jakarta, para elit kekuasaan di Jakarta, bantulah pertebal pasukan di sana, agar setiap wilayah ada. Karena ini yang digunakan oleh PM adalah gerilya. Gerilya ini adalah suatu kegiatan atau usaha yang disebut dengan perang, pertempuran, yang sangat melelahkan dan sangat panjang, sangat menguras. Baik menguras energi, menguras keuangan dan sebagainya. Maka tentu harus diperbanyak pasukan dengan spesialisasi anti gerilya. Bukan perang konvensional, bukan. Harus dengan kirim pasukan yang anti gerilya, yang lebih banyak lagi. Artinya di sini selain itu ngobo-obo hutang,
harus ada yang di kampung dan harus ada yang di kota untuk melaksanakan operasi teritorial. Ya, operasi teritorial dan tentunya diikuti operasi intelijen. Kenapa? Operasi teritorial ini adalah salah satu bahagian daripada untuk melawan gerilya. Itu adalah operasi teritorial. Nah, sedih. Saya kalau melihat begini jauh pingin lagi ngelatih orang ini agar tidak ada korban. Tapi sayangnya saya tidak bisa kawan, karena saya bukan lagi tentara aktif. Cuman saya sedih kalau yang kayak gini-gini. Ya, jadi beberapa pesan saya tadi mudah-mudahan ada yang terwujud. Ya, lebih khusus kepada penambahan pasukan di Papua, baik Satgas, TNI maupun Polri. Ya, sekali lagi selamat jalan kawan, selamat jalan sahabatku, tunai tugas baktimu kepada negerimu, kepada Ibu Pertiwi, kepada NKRI. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.